السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Kita lanjutkan tafsir suratul Luqman ke firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat 13. Dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, ulama tafsir menerangkan nama anaknya Tharan. Dan ini dinukil oleh ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya, termasuk Imam Al-Qurtubi, namanya Tharan. Namun hal itu tidak terlalu penting karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya secara langsung. Ya, intinya adalah Luqman punya putra. Namanya tidak perlu kita perdalam kecuali kita mendapatkan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Tharan tadi adalah pendapat sebagian ulama tafsir yang kemungkinan didapatkan dari kisah-kisah Israiliyat. Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan salah satu sisi kebijaksanaan dan hikmah yang dibawa dan dipraktikkan oleh Luqman, yaitu dalam lingkup yang paling dekat dengan diri beliau dan juga dalam lingkungan kita keseharian, yaitu dengan anaknya. Allah menyebutkan di situ, wa idz qala Luqmanu li ibnihi, dan ketika Luqman berkata kepada putranya, anak laki-lakinya. Dan perkataan Luqman ini bukanlah perkataan biasa, melainkan isinya ialah mau'izah. Dari itu Allah berfirman, wa huwa ya'idhuhu, dan dia Luqman menasihati, memberi wejangan kepada anaknya. Dan ini adalah salah satu tugas dari seorang bapak. Sisi hikmah Luqman di sini kita ambil faedah bahwasanya salah satu tugas seorang bapak atau ayah itu adalah memberikan mau'izah, peringatan dan nasihat kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu. Dan ini hal yang sangat penting. Dan banyak orang tua yang teledor dalam hal ini. Mereka jarang memberikan nasihat kepada anaknya, jarang memberikan mau'izah kepada anaknya,
mau'izah yang isinya ialah tentang agama, tentang kebaikan akhirat, tentang karakter, adab dan akhlak. Bagian ini kadang sering diserahkan oleh orang tua kepada sekolah. Padahal sekolah bisa dikatakan hampir tidak memiliki waktu untuk mau'izah kepada peserta didiknya. Yang ada hanya sekedar memberikan materi pelajaran yang ada di dalam kurikulum sekolah tersebut. Maka janganlah seseorang yang menjadi bapak lalai memberikan nasihat kepada anaknya. Ini yang bisa kita petik dari sisi hikmah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Luqman. Apa isi mau'izahnya? Ya bunayya, ya bunayya. Ini bentuk tasghir dari kalimat ya ibni. Tasghir itu dalam bahasa Arab salah satu tujuannya ialah kalimat menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dipanggil. Yang tadinya ibnun menjadi bunayya, yang tadinya Abdullah misalnya menjadi Ubaidullah. Ini kalimat tasghir, bentuk tasghir. Tujuan salah satunya ialah untuk menunjukkan kasih sayang, perhatian kepada orang yang dipanggil. Ya bunayya, wahai anakku tersayang, wahai anakku tercinta, wahai anakku semata wayang, wahai buah hatiku. Ini juga tarbiyah untuk orang tua, untuk kita selaku ayah, agar sebelum memberi mau'izah kepada anak, memberikan pendahuluan yang baik kepada anak tersebut dengan ungkapan-ungkapan kasih sayang, sehingga mau'izah yang akan kita sampaikan kepada anak sampai ke dalam hatinya. Ya kalau muqaddimah pendahuluannya si bapak ke anak itu marah-marah, ya antum semua pernah jadi anak kan? Ya lanjutkan sendiri, gimana tuh? Kesel, tidak masuk, bilangnya iya depan bapak, setelahnya kabur ke warnet, kan begitu. Maka berarti seorang bapak harus pandai mengelola emosinya dalam memberikan mau'izah kepada anaknya sendiri, bahkan kepada istrinya sendiri. Inilah hal yang paling sulit, karena laki-laki itu banyak mendapatkan tekanan dalam hidupnya, tekanan pekerjaan, tekanan masalah dengan kawannya, dengan orang lain. Betul tidak Bapak? Betul. Sehingga kadang tekanan itu menjadikan seseorang menjadi kadang tidak disadari berkata yang kurang baik di rumah bersama anaknya, bersama istrinya. Seolah-olah itu menjadi pelampiasan kekesalan, kejengkelan terhadap masalah yang menekan dirinya. Sehingga kalau bicara ke anak itu, marah-marah terus. Kalau ingin bicara ke istrinya, menasehati, muqaddimahnya marah dulu. Berarti kita belum bisa mengelola emosi. Inilah yang paling sulit. Inilah yang paling berat. Bagaimana cara kita menjadi seorang yang hilm? Hilmun itu ialah orang yang lembut, tenang, bagaimanapun keras dan tingginya tekanan hidup. Orang yang diberikan sifat seperti ini, dia orang yang beruntung. Dia orang yang beruntung. Dan langka orang yang seperti itu. Orang yang seperti ini bagaikan gunung. Sebesar apapun itu angin, tekanan, tegar dia. Tetap santai, tenang. Tetap yang keluar dari lisannya adalah yang baik. Nah, semoga Allah menjadikan kita, membimbing kita menjadi pribadi yang seperti itu. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah, jangan kamu menduakan Allah. Tauhid, ternyata akidah nomor satu ditempatkan di sini, nomor wahid disebutkan oleh Allah
Bahwasanya isi dari nasihat Luqman itu ialah tauhid, jangan kamu sekutukan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah para nabi, dakwah orang-orang saleh terdahulu itu sama, yaitu tauhid, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang paling pertama itu adalah tauhid. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. yakni takhwif. Luqman memberikan penegasan bahwasanya kenapa syirik ini tidak boleh engkau lakukan, karena dia adalah sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini adalah salah satu metode kita memberikan nasihat dan pelajaran kepada anak. Kita berikan dia larangan dan kita berikan alasannya kenapa dilarang. Allah sebutkan di sini, la tusyrik billah, jangan kamu sekutukan Allah wahai anakku. Kenapa demikian? Karena mempersekutukan Allah itu ialah kezaliman yang sangat besar. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya. Ayat ini menjadi salah satu atau menjadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yakni ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mendengar ayat ini, mereka syaqqa alaihim. Ini seolah-olah hatinya menjadi patah hati mendengar ayat ini. Karena tidak mungkin rasanya mereka akan meraih keamanan di akhirat dan menjadi orang yang diberikan hidayah karena iman mereka tercampur dengan kezaliman. Dari itu mereka berkata, qalu ayyuna lam yulbis imanahum bidzulm, ayyuna lam yalbas imanahu bidzulm. Siapakah di antara kami ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Ini para sahabat memaknai ayat yang turun tadi ini bahwasanya orang yang akan mendapatkan keamanan itu adalah orang yang tidak pernah maksiat sedikit pun. Dia beriman dan tidak pernah zalim sedikit pun, baik zalim atas dirinya dan zalim kepada manusia. Dan ini mustahil. Orang yang tidak pernah zalim, tidak pernah berdosa hanyalah para anbiya yang maksum. Selain anbiya pernah jatuh kepada dosa. Kullu bani Adam khata'. Ini yang dipahami oleh sahabat dari zahir ayat ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman apapun. Mereka mengadu ke Rasulullah, bagaimana, enggak mungkinlah kami ini semuanya pernah zalim. Sealim-alimnya orang di mata kita, dia pasti berdosa. Hanya saja sebagian orang Allah tutupi dosanya dari mata manusia.
Kita ini ditutupi oleh Allah dosa kita, kesalahan kita, sehingga nampaknya kita soleh. Hakikatnya dibuka kapan? Nanti di akhirat. Yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma astur uyubana. Semoga Allah menutup aib-aib kita di dunia dan akhirat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu laysa bidzak, bukan seperti itu wahai sahabatku. Zalim di sini maksudnya bukan sekedar dosa. Ala tasma' ila qauli Luqman, tidakkah engkau pernah mendengar perkataan Luqman dalam Al-Qur'an diceritakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku yang tersayang, jangan engkau persekutukan Allah, sungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang paling besar. Oh, jadi maksudnya ayat yang tadi yakni kesyirikan, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, yakni tidak pernah jatuh kepada syirik. Ini maksud zalim dalam ayat tadi. Dan ini salah satu bentuk contoh tafsir Al-Quran dengan Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatnya sama, maknanya berbeda. Dan banyak hal seperti itu dalam Al-Quran. Jadi itu kita harus hati-hati menafsirkan Al-Quran, memaknai sebuah ayat. Kita harus rujuk kepada perkataan ulama sebelum menggunakannya. Taib. Jika demikian, maka sekali lagi inilah yang harus kita tanamkan dengan serius kepada anak-anak kita, yaitu akidah yang sahih, tauhid, menjauhi kesyirikan. Inilah prioritas pendidikan anak yang harus diberikan oleh seorang bapak, yang harus diajarkan oleh seorang bapak. Sebagian orang yang belum mengetahui hal ini, mereka tidak pernah pusing dengan urusan agama anaknya. Yang paling dia pusingkan adalah nanti kerja di mana, nanti mau hidup seperti apa. Wajar hal itu, bukan tidak wajar. Semua orang tua pasti khawatir dengan masa depan anaknya. Tapi jangan sampai hal itu menjadikan dia lalai dari hal yang paling prinsip, yaitu menanamkan akidah yang sahih, keimanan yang kuat. Itulah yang kelak akan membimbing dia dalam mengarungi kehidupan ini. Adapun masalah bagian rezeki, semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan salah pintu jika memang sudah Allah takdirkan. Kemudian Allah berfirman, wa wassaynal insan, ayat setelah ini ada yang mengatakan dia adalah ayat yang terputus dari wasiat Luqman, yakni i'tirad baina asna'i wasiyati Luqman. Dalam tulisan yakni di dalam kurung lah kira-kira ayat ini, karena konteksnya zahirnya bukan perkataan Luqman. Allah berfirman, wa wassaynal insana, dan kami telah mewasiatkan kepada seluruh manusia. Ini firman Allah.
Ini pendapat yang pertama dari kalangan ulama tafsir. Yang kedua mengatakan ini bagian dari perkataan Luqman yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ulangi lagi. Yang pertama, ayat wa wassaynal insan ini ada yang mengatakan dia jumlah i'tirad bainal ayatain. Yani ayat yang terputus dari wasiat Luqman sebelumnya. Jumlah baru, jumlah khususnya paragraf baru. Yang kedua mengatakan ini bagian dari perkataan Luqman yang diceritakan oleh Allah kepada Luqman, yang diceritakan Luqman kepada anaknya. Wa wassaynal insana, dan kami telah wasiatkan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia, bukan hanya orang muslim, seluruh manusia. Orang muslim lebih aula, lebih layak untuk mendengarkan wasiat ini. Apa isi wasiat ini? Ya, ini isinya ialah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi, kami telah wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Walidayhi, walidan, bapak dan ibu. Seolah-olah ini adalah hal yang terpenting setelah masalah tauhid, yaitu masalah hubungan kita sesama manusia. Dan hubungan yang paling mulia dan paling harus kita waspadai itu ialah hubungan kita dengan orang tua. Itu Allah sebutkan hubungan yang paling harus kita perhatikan, yang harus kita nomor satukan setelah hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Wassaynal insana biwalidayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memang demikian, selalu menyebutkan setelah menyembah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Misalnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kalian agar kalian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hubungan kepada Allah itu ialah tauhid, tidak syirik. Hubungan sesama manusia yang paling utama itu ialah apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Nomor satu kan bapak dan ibu kita. Bukan hanya ketika masih muda, bahkan setelah kita menikah. Bukan hanya ketika kita masih jomblo dulu, masih muda belum nikah. Setelah menikah pun sama. Yang harus kita nomor satukan ialah bapak dan ibu kita. Ini khususnya untuk laki-laki. Kalau perempuan berbeda hukumnya. Setelah menikah, taatnya kembali kepada suaminya. Karena tanggung jawab ada pada suaminya. Itu alasannya. Suaminya yang berikan dia nafkah, suaminya yang berikan dia makan, suaminya yang berikan dia bedak, belikan pakaian, sarapan. Maka siapa yang paling wajib dia taati? Suaminya. Inilah keadilan dan keindahan dalam Islam terhadap perempuan. Kalau laki-laki setelah menikah tetap nomor satu ialah bapak dan ibunya. Jika memang bapak dan ibunya butuh, nomor satukan. Maka beruntung laki-laki yang punya perempuan yang salehah, yang membantu dirinya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Rugilah laki-laki yang mendapatkan istri yang menjauhkan dirinya dari kedua orang tuanya. Banyak konflik terjadi hanya gara-gara menantu dan mertua perempuan tidak cocok. Seperti sinetron saja ini hidup. Ataukah memang benar sinetron itu diambil dari potret kehidupan nyata. Tapi intinya lelaki dia harus pandai-pandai membagi hati. Ada hati untuk orang tuanya, ada hati untuk istrinya,
Jangan semua untuk istrinya, hatinya semuanya untuk istrinya. Dia akan lupa kepada bapaknya, dia akan lupa kepada ibunya. Yang lebih parah lagi, dia tidak bisa poligami. Ya, hanya satu, semuanya untuk satu. Ini tanggung jawab laki-laki. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ini Allah sebutkan alasannya kenapa kalian itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Allah sebutkan kebaikan kedua orang tua yang tidak pernah dirasakan dan disadari oleh seorang anak. Hamalatu ummuh, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, kesusahan di atas kesusahan. Kalimat seperti ini ada dalam Al-Quran, sepertinya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Zulumatun fauqa ba'd, yakni kegelapan di atas kegelapan. Kalau ini wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan. Maksudnya semakin kehamilannya bertambah, semakin berat yang dia rasakan. Itu maksud wahnan ala wahnin. Semakin bertambah usianya, usia kehamilannya semakin berat, semakin lemahlah si perempuan tersebut. Itu karena apa? Karena mengandung anak tersebut. Wa fisaluhu fi amain, dan memberikannya susuan atau menyapihnya dalam 2 tahun. Menyapihnya dalam 2 tahun. yakni mengandung dan menyusui 2 tahun. Dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jumlah masa hamil dan menyusui, yaitu 30 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan dia mengandung dan menyusui 30 syahra, 30 bulan. Dari itu ulama sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkesimpulan bahwasanya masa hamil yang paling sedikit itu 6 bulan. Dari mana didapatkan 6 bulan ini? Dari pembagian yang tadi. Masa hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Masa menyusui masa hamil dan menyusui 30 bulan. Masa menyusui 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. Sisa berapa supaya sampai 30? 6 bulan. 6 bulan itulah berarti masa hamil yang paling sedikit. Maksudnya kalau ada perempuan menikah kemudian melahirkan di bawah 6 bulan, maka bisa dinyatakan anak itu anak hasil zina. Ini faedah dari ayat ini. Wadih, jelas jemaah? Diulangi lagi. Disebutkan dalam ayat yang lain bahasanya jumlah total masa hamil dan menyusui itu 30 bulan. Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan si ibu mengandungnya dan menyusui selama 30 bulan. Ibnu Abbas mengatakan masa yang paling sedikit perempuan itu hamil 6 bulan. Didapat dari mana angka 6 ini? Didapat dari angka yang tadi, yaitu 2 tahun sama dengan 24 bulan. Tambah berapa supaya menjadi 30? Tambah 6 kan? Pas jadinya sempurna.
Ini perkataan ulama fikih. Maka dari itu jika kurang dari 6 bulan perempuan melahirkan, sebagian ulama fikih mencurigai, mengatakan dia bukan anak yang halal. Kemungkinan dia hamil duluan baru menikah. Nauzubillah min dzalik. Ini akhir zaman, anak muda-mudi gila kan. Zina akhir zaman itu sudah seperti orang makan minum, apalagi di barat dan kota-kota besar, dianggap biasa. Di kita juga begitu, di Indonesia pacaran itu dianggap hampir sudah dianggap bukan keburukan. Anak muda-mudi bilang jangan pacaran, ini orang tua zaman old ini katanya. Dia nggak mengerti kalau itu haram. Dan pacarannya orang dulu dengan zaman sekarang berbeda. Seingat kami gitu ya, generasi sebelum lahirnya sosmed dan handphone yang touchscreen itu. Kalau orang dulu pacaran, laki-laki datang ke rumah perempuan disaksikan oleh keluarga, duduk baik-baik, ngobrol di situ, disaksikan oleh orang tua. Tidak dibawa keluar perempuannya bertamu. Kalau sekarang kan enggak, pacaran itu keluar jalan-jalan, naik motor berdua, sembunyi di kuburan. Nauzubillah min dzalik. Kuburan orang mengingat mati ini malah melakukan dosa. Wal'iyadzubillah min dzalik. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 tahun di sini, 24 bulan masa tarbiyah fisik si anak. Tarbiyah ada 2 ikhwah, fisik dan rohani. Anak baru lahir usia setahun, kedua tahun itu tarbiyahnya ke badan. Anak masih disuapi makannya, pampersnya masih diganti, harus dimandikan, harus dijaga pertumbuhannya selama 2 tahun. Itu disebutkan optimalnya seperti itu, idealnya seperti itu, menyusui 2 tahun. Kalau pemuda yang menikah atau kepala keluarga yang baru punya anak, amalkanlah ini. Biarkan anak antum menyusu sampai 2 tahun dari ASI. Selain untuk kesehatan anak antum, juga menghemat biaya. Lumayan kalau setiap hari beli susu, mahal. Lebih baik uang untuk beli susu itu antum berikan ke istri antum supaya air ASI-nya banyak dan bagus. Dan itu termasuk dari bagian mentarbiyah anak yang baik, termasuk ke dalam al-ihsan kepada anak. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jasa yang tidak bisa dibayar oleh seorang anak, Allah berfirman, anishkur li wali walidaik, agar engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikanmu tidak ada menjadi ada di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah menginginkan kita ada. Allah memilih kita untuk ada. Allah menjamin rezeki kita. Allah inginkan kita masuk ke dalam surganya. Dan ini bantahan terhadap orang-orang yang sangat menantang Allah. Kadang mereka bertanya, ya siapa suruh ciptakan saya, katanya. Bahkan ada yang lebih kurang ajar dari itu, siapa suruh lahirkan saya. Ada yang seperti itu, sampai sejahil, sampai sejahat itu pembicaraannya. Dia lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka
Agar tidak seperti itu, Allah ingatkan, anishkurli, agar engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah yang telah menciptakan engkau dari tidak ada menjadi ada. Wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Jadi ini dua rukunnya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia, khususnya di sini kedua orang tuanya, maka dia tidak terhitung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ilayyal masir, kepada akulah kalian kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian, kalau ini adalah adab kepada orang tua, masih berlanjut kepada adab kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika orang tuamu jahadak, memaksa, berupaya dengan keras agar engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita salah satu sisi dan bagian hubungan anak kepada orang tuanya dalam urusan taat atau tidak taat. Yakni ketika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat dosa, yaitu syirik, memaksa dirimu. Dia sangat ingin menjadikanmu orang yang musyrik, orang yang kafir, karena mungkin orang tuanya dia kafir dan musyrik. Dia menganggap kekufurannya, kesyirikannya adalah kebaikan, sehingga dia ingin mengajak anaknya ke dalam kegelapan tersebut dan dia memaksanya. Fala tuti'huma, maka jangan kamu taati mereka berdua. Ini ayat, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, turun kepada Sa'ad bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, unzilat fiyya hadhil ayah, ayat ini diturunkan untukku, yaitu firman Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kuntu rajulan barran bi ummi. Saya ini, kata Sa'ad bin Anas, Sa'ad bin Malik, saya ini adalah anak yang berbuat baik kepada ibu saya. Ketika saya masuk Islam, ibu saya berkata, ya Sa'ad, ma hadha alladhi arak qad ahdathta, agama apa ini yang baru kamu peluk ini? La tada'unna dinak hadha aw la akulu wa la ashrab. Kamu punya pilihan, kamu tinggalkan agamamu ini, Islam, atau saya tidak akan makan dan tidak minum. Ini demo, ini menolak sesuatu dengan cara boikot diri, tidak makan, tidak minum. Ini metode ini ternyata sudah ada di sejak zaman jahiliyah, diamalkan oleh para pendemo yang ada di zaman modern ini. Menolak pemerintah, tidak mau makan, tidak mau minum. Tidak ada demo yang paling bodoh selain demo ini. Tidak mau makan, tidak mau minum berhari-hari. Konyol, ya buat apa? Dan ini ada di zaman jahiliyah, tapi bentuknya berbeda. Ini seorang ibu, dia berkata, wahai Sa'ad, kalau kamu punya dua pilihan saja, kamu tinggalkan agama Islam yang kamu peluk baru-baru ini, atau saya yang akan bertindak. Saya tidak akan makan, tidak akan minum sampai saya mati, supaya
orang-orang mencela dirimu, menghina dirimu karena kamu membunuh ibumu sendiri dengan cara perlahan. Akhirnya benar. Hari pertama tidak makan, tidak minum. Betulan. Siang dan malam tidak minum ibunya Sa'ad bin Malik. Pagi-pagi oleh Sa'ad disaksikan sudah lemes ibunya. Dibiarkan sama Sa'ad bin Malik. Hari kedua juga sama. Sampai hari ketiga sudah lemes sudah. 3 hari, 3 malam tidak makan, tidak minum. Itu dehidrasi mungkin, apalah istilahnya, kalau istilah medis sudah mau mati barangkali. Sa'ad tidak berubah pendiriannya. Dia tidak menangis, dia tidak meronta-ronta, tidak. Bahkan dia tegas mengatakan, "Ya ummah, wahai ibuku tersayang, ta'lamin, ketahuilah, wallahi demi Allah, lau kanat laka mi'atu nafsin fa kharajat nafsan." Kalau seandainya engkau wahai bunda tersayang punya 100 nyawa, kemudian nyawamu keluar satu persatu di depan mata saya, ma taraktu dini, saya tidak akan pindah dari agama ini. Tidak terpengaruh sedikit pun Sa'ad bin Malik. Fa in syi'ti, terserah ibu sekarang, fakuli, mau makan silahkan, atau mau minum silahkan, ataupun tidak ya silahkan, terserah ibu. Tapi ingat, saya tidak akan pindah agama. Tegas. Di sini perasaan tidak boleh ada celah untuk masuk. Kedengarannya mungkin, wah ini bagaimana coba kalau perasaan yang membaca ini bagaimana? Tega. Tapi dalam urusan tauhid tidak dihitung. Dari itu perasaan dalam beragama tidak boleh hadir, ada, tidak. Agama itu bukan perasaan. Ini salah satu contohnya. Fala tuti'huma, jangan taati dia kalau memang menyelisihi apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya dalam surat An-Nur, dalam membahas masalah hukuman rejam, hukuman bagi penzina. Fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sekali-kali perasaan iba itu menjadikan kamu tidak menegakkan had hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum para penzina. Ini orang berzina, tapi dihukum, dicambuk sekian kali, kan sakit, muncul rasa iba, sebagaimana yang gembar-gemborkan oleh orang-orang yang kafir. Kan kasihan, itu kan orang saling mencintai, kenapa kamu, apa salahnya gitu. Secara asas kemanusiaan dia saling mencintai, saling menyukai, dia bermesraan, terus kamu hukum dia dengan mencambuknya, sakit. Itu kata mereka orang kafir. Allah menjawabnya di sini. Jangan sekali-kali kamu merasa iba ketika menjalankan hukuman itu. Ini sebagai dalil bahwasanya agama itu bukan perasaan. Tidak boleh melibatkan perasaan dalam urusan agama, dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau melibatkan perasaan, maka akan terbengkalai banyak syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti hari raya kurban. Ya, orang yang pro dengan memakan tumbuh-tumbuhan, tidak makan daging, kasihan ke hewan. Tapi kan salah tempat kasihannya. Dan banyak contoh lainnya dalam hal ini. Namun di sini kita menyadari bahwasanya taat kepada kedua orang tua itu ada batasnya.
batasnya ialah ketika menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka berdua. Taib, silakan azan dulu. Kita lanjutkan. Sebagai faedah cerita tentang Sa'ad bin Malik, ini ada dalam pembahasan ini ada khilaf, ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang mengatakan Sa'ad bin Malik. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala merajihkan ayat ini turun kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Sa'ad bin Malik. Dan di sini ada faedah lain dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya rahimahullahu taala tentang batasan tidak mentaati kedua orang tua. Beliau berkata, wa jumlatu hadzal bab anna ta'atal abawain la tura'a fi rukubi kabiratin wala fi tarki fariidatin 'ala al-a'yan. Secara garis besar pembahasan bab ini, sungguhnya ketaatan kepada kedua orang tua tidak dipandang, tidak dilihat dalam masalah mengerjakan dosa besar. Seperti tadi contohnya menyuruh untuk syirik, mengajak kepada agama selain Allah. Wala fi tarki fariidatin 'ala al-a'yan, tidak didengarkan, tidak dipatuhi kedua orang tua dalam masalah meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam beribadah kepada Allah secara a'yan. Ini kewajiban secara perorangan kita, seperti untuk salat, untuk puasa. Jika orang tua melarang, tidak boleh kita taati. Nak, jangan salat, ya jangan dengarkan. Harus dilanggar perintahnya. Di sini hak Allah lebih diutamakan. Wa talzam ta'atuhuma fil mubahat, dan harus mentaati keduanya dalam masalah-masalah yang mubah. Misalnya ibu melarang anaknya untuk makan jengkol, contoh misalnya, wajib atau tidak si anak taat? Wajib, karena makan jengkol hukumnya mubah. Hal-hal yang mubah tidak boleh dilanggar jika orang tua berkata. Misalnya orang tua bilang, nak jangan ikut les musik, jangan ikut les itu pramuka misalnya di sekolah. Pramuka boleh atau wajib? Hukumnya dalam syariat Islam boleh kan? Berarti si anak harus taat. Intinya perkara-perkara yang mubah itu kalau orang tua melarang, maka anak harus taat. Kalau tidak taat dapat dosa. Bagaimana dengan nyuruh cerai? Bapak ibunya bilang, nak ceraikan istrimu. Cerai boleh atau tidak? Boleh. Tapi kan dilihat di sini, cerai itu tidak murni mubah. Kalau tidak ada kertakan dalam hubungan rumah tangga, disuruh cerai, terjadi mudarat atau tidak? Terjadi mudarat. Mudarat dilarang atau tidak oleh Allah? Dilarang mudarat oleh Allah. La darara wa la dirar. Karena dengan menceraikan istri terjadi kemudaratan. Mudarat untuk suami, mudarat untuk istri. Maka di situ boleh untuk tidak ditaati. Ada yang berkata, ada riwayat dari Umar bin Khattab, bahwasanya beliau memerintahkan anaknya Ibnu Umar menceraikan istrinya, kemudian beliau ceraikan. Dijawab oleh ulama, ya kalau bapakmu seperti Umar bin Khattab tidak apa-apa katanya. Kalau bapakmu seperti Umar bin Khattab kemudian dia nyuruh kamu cerai, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bapakmu seperti itu, ya bagaimana mau didengarkan kepada hal yang bisa memudaratkan. Dengan begitu hilang kerancuan dalam masalah ini. Baik. Wa yustahsan fi tarki ta'atin nadab, dan dianggap baik
dalam meninggalkan yang sunnah-sunnah. Maksudnya kalau orang tua bilang pergi ke pasar dulu, tapi saya mau sholat sunnah dulu bu, nanti sana dulu ke pasar, lebih bagus ditaati. Ini hukuk kedua orang tua yang sisi paling pentingnya ialah disebutkan dalam Al-Quran meninggalkan agama. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Meskipun engkau berbeda dengan kedua orang tuamu, engkau tidak mau taati dia dalam perintahnya agar engkau pindah dari agamamu, dari keyakinanmu. Bukan berarti maksudnya kemudian kamu memusuhi kedua orang tuamu, tidak. Tapi Allah berfirman, "Wa sahibuhuma." Dalam keadaan kamu berselisih dengan kedua orang tuamu dalam keyakinan, tetap sahibhuma. Sahib itu artinya apa? Kalau bahasa Indonesia, aneh punya sahib, teman. Teman itu kenapa dibilang teman? Karena sering dengan kita, iya kan? Maksudnya itu temani orang tuamu, sahibhuma. Jangan tinggalkan sendirian. Sebagaimana dia dulu menemani kamu ketika kecil, temani dia ketika dia usia sudah tua. Nah, ini yang paling berat untuk para perantau, termasuk saya barangkali. Sahibhuma. Itu faedah dari kata sahib. Ya sahibi, orang bilang, wahai kawanku, sahabatku. Kenapa dia bilang sahabat? Karena dekat, sering bertemu. Sahibhuma, berteman dengan kedua orang tuamu, temani dia dengan cara apa yang baik dalam keadaan kamu berbeda pandangan. Sahibhuma fid dunya, di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Maka ini faedah untuk kita semua. Sebagian kasus ada ikhwah semangat hijrah, kadang tidak lembut kepada kedua orang tuanya. Dia kenal sunnah, orang tuanya belum kenal sunnah. Tingkah lakunya tidak sopan kedua orang tuanya, maunya bantah kedua orang tuanya, berdebat dengan orang tuanya. Jangan. Berakhlak yang baik. Hanya berbeda pandangan dalam masalah perkara bid'ah, kemudian dia menjadikan dirinya kasar kepada kedua orang tuanya, tidak ma'ruf, tentu itu salah. Dalam ayat ini disebutkan dalam perkara yang dia berbeda agama, bukan bid'ah lagi, tetap disuruh oleh Allah untuk apa? Sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka berdua dengan cara yang ma'ruf di dunia ini. Dakwahi dengan hikmah. Bukan menghakimi dia, bukan memojokkan dia. Nah, inilah kemudian yang terjadi cekcok antara anak dan kedua orang tua hanya gara-gara baru hijrah. Itu jangan sampai terjadi. Itu menyelisihi wajangan para ulama. Wattabi' sabila man anab. Dan ikutilah sabila man anab, jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. Kalau ini judul besarnya, penggalan ayat ini selanjutnya ialah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita metode bergaul, metode milih teman. Jadi urutannya itu jangan syirik hak Allah, kedua orang tuamu, kemudian engkau manusia, berarti kamu akan hidup dengan orang banyak, maka kamu harus pilih jalan orang yang baik. Berarti kalau kamu bergaul, kalau hidup dengan orang banyak, kalau kamu ingin berteman, ingin memilih kawan, yang kamu pilih ialah ittabi' sabila man anaba ilayya,
Jadi seolah-olah Allah berpesan kepada kita itu, poin-poinnya jelas tadi itu. Setelah baik hubunganmu dengan Allah, baik hubunganmu dengan kedua orang tuamu, yang kedua kamu harus baik cara hidupnya dalam bergaul. Jangan salah jalan, karena kalau salah jalan, yang dua hal yang tadi bisa berantakan. Karena sahib, kawan itu sahib, bedanya shad dengan sin. Sahib, sahib. Kawan, sahib artinya sahab, mencabut. Maksudnya kita terbawa oleh dia, terbawa oleh kawan yang tadinya kita konsisten, saya tidak akan begini, tapi karena duduk bersama kawannya, ngobrol-ngobrol, akhirnya tanpa terasa dia ikut. Makanya dibilang sahib, sahib. Kawan itu menarik, membuat orang terseret ke arah yang bisa baik, bisa tidak baik. Tapi kalau bertemannya dengan orang yang sabila man anaba ilayya, insyaallah terseret ke jalan yang baik. Tapi kalau tidak baik kawannya, dia terseret kepada jalan yang menyesatkan. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dari itu inti dari mendidik itu, yang paling utama itu ialah menjaga pergaulan anak. Menjaga pergaulan anak. Kita sudah didik anak kita di rumah dengan baik. Kita ajarkan dia zikir pagi, kita ajarkan tauhid, kita ajarkan adab akhlak. Di luar berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik. Pulang-pulang bawa kalimat-kalimat yang tidak pernah kita dengar di telinga kita. Bicara dengan kalimat-kalimat yang lampu merah, terlarang di rumah kita. Dapat dari mana itu? Pergaulan. Kita larang anak kita handphone, tidak boleh ini, tidak boleh itu. 2 hari dia sekolah langsung kenal. Saya yakin antum orang tua di sini tidak pernah antum perkenalkan ke anak antum Instagram. Saya rasa tidak ada orang tua yang bilang ke anaknya, "Nak, ini namanya Instagram." Enggak ada kayaknya. Maunya sih jangan, Nak. Tapi dapat dari mana itu? Pergaulan. Sekolahnya mengajarkan kebaikan. Ini ilmu, ini adab, ini akhlak. Tahu-taunya ngefansnya ke band Korea. Dapat dari mana itu? Pergaulan. Nah, ini faidah dari wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan orang-orang yang saleh. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah memperingatkan kita semua, kemudian kepadakulah kalian semua kembali. Kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah hari kiamat, setelah kita mati. Fa unabbi'ukum, maka aku akan ceritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Jadi kita sedang merekod, kita sedang membuat sejarah untuk diri kita sendiri. Nanti kita akan baca, diperlihatkan oleh Allah di akhirat bagaimana gerak-gerik kita di dunia. Wah, ini mengerikan jemaah ini, akhir ayat ini. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Baik, sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan, ikhwah? Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya
dari beberapa fatwa ulama yang pernah kami baca dan telaah, yang paling dekat, sikap yang paling dekat itu adalah anak itu kalau belum bisa dikontrol tidak boleh ke masjid, di rumah saja. Itu tugas ibunya di rumah untuk mendidik anaknya sholat. Jadi si ibu juga punya tugas di rumah. Bapaknya pergi sholat, ya anaknya duduk sholat di rumah. Jangan sosmed terus tuh ibu-ibu, maunya santai terus sosmed. Tugas kalian untuk juru dia sholat. Kalau dia belum bisa dikontrol, karena mudaratnya besar, mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang sholat. Dari itu masjid Nabi SAW tidak ada riwayat menyebutkan anak-anak main di dalam masjid, tidak ada. Yang ada riwayat anak kecil menangis, masih bayi dibawa sama ibunya. Kalau itu sih bukan datang sendiri ya, itu sama ibunya. Yang ditanyakan oleh beliau ini, anak itu datang sendiri. Iya, tapi belum bisa dikontrol. Belum bisa dikontrol, suruh di rumah. Di rumah. Tapi ini sensitif, sebagian orang tua nggak terima. Dia suudzon, mau didik anak kok dia nggak boleh ke masjid katanya. Ya serba salah. Mau dibiarkan di masjid juga dia ribut mengganggu. Imam baru waladhdallin sudah teriak amin. Belum waladhdallin sudah amin tuh anak-anak di belakang. Apalagi salat Jumat. Pengalaman kami menjadi khatib, tidak ada hal yang paling mengganggu selain anak-anak ketika salat Jumat. Suaranya anak-anak semua. Di masjid-masjid yang apalagi yang belum menerapkan sunnah ya, Masya Allah, itu di belakang tuh ke pasar. Kita baca ayat yang paling serem pun gak ada yang dengar. Berarti hilang tujuan dan maksud dari berkhutbah, dari sholat jamaah itu hilang hanya gara-gara suara anak, keributan dia. Ya wong kita baca Al-Quran saja dilarang ketika ada orang sholat jamaah karena akan mengganggu sholat jamaah tersebut, apalagi mengangkat suara, tidak boleh. Nah kalau misal itu sensitif dilarang, ya sudah ditegur dengan cara yang tegas, catat, dibuatkan polisi di belakang, pokoknya yang ribut dicatat biar mereka takut. Dan ini bersifat kasus tertentu bisa diteliti, ditelaah hukumnya boleh hendak seseorang tidak salat jamaah, satu orang bapak-bapak tugasnya mencatat yang ribut. Mungkin bisa dikiaskan ke syurti, polisi yang menjaga keamanan, dia tidak ikut salat jamaah demi keamanan. Wallahu a'lam. Tapi itu fenomena di masyarakat kita. Yang paling afdal menurut saya, kalau tidak bisa dijamin mereka itu tidak ribut, lebih baik dia di rumah saja. Yang penting anak itu dididik salat tua wajib hukumnya, agar nanti dengan sendirinya dia akan datang ke masjid untuk salat berjamaah. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.